Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menika kagem nenggo wekdal buka puasa. Untuk menunggu waktu berbuka, kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, belajar mengenai syariat agama kita. Karena Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah wajib untuk seluruh muslim, terutama ilmu-ilmu agama yang setiap hari kita temui. Terlebih saat ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di bulan Ramadan, bulan di mana amal soleh dibuka seluas-luasnya. Berbagai amal soleh ada di dalamnya. Siang harinya ada puasa, malam harinya ada tarawih, ada baca Al-Quran, ada sedekah, dan sekian banyak amal soleh lainnya, sehingga hendaknya kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, sehingga kita bisa mendulang pahala semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pada sore hari ini kita akan bersama mempelajari tentang bagaimana cara kita memanfaatkan bulan Ramadan agar kita bisa mendulang pahala sebanyak mungkin. Yang pertama, kita bisa mendulang pahala sebanyak mungkin dari amalan yang bernama sholat. Karena sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bahkan sholat termasuk amalan yang menjadikan pembeda antara seorang muslim dengan seorang non muslim. Sehingga kita harus perhatian dengan sholat kita. Kemudian juga sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali akan dihitung, akan ditanyakan di hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, inna awwala ma yuhassabu al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Sehingga kita harus perhatian dengan sholat kita. Ketika sholatnya baik, maka amal yang lain akan baik pula. Demikian pula sebaliknya, ketika sholatnya tidak baik, maka merembet kepada amalan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan sholat kita agar bisa mendulang pahala yang banyak? Maka yang pertama adalah dengan kita awali dengan menjawab adzan. Ini perkara yang kadang-kadang sering kita lewatkan. Ketika ada adzan, kita lewatkan begitu saja. Padahal dahulu sahabat Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, beliau mengatakan atau mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu selalu mengungguli kita
dalam pahala. Sahabat Abdullah ini beliau mengadu kepada Rasulullah bahwasanya para muadzin mengungguli mereka dalam hal pahala. Karena muadzin, orang yang adzan ini memang mereka mendapatkan pahala yang banyak. Di antaranya di hari kiamat leher mereka panjang. Sebagai ciri kalau di dunia mereka adalah seorang muadzin. Kemudian sejauh suara azan terdengar, maka sejauh itu pula benda-benda di sekitarnya akan bersaksi di hari kiamat. Dan sekian banyak keunggulan yang lain dari muadzin ini, sehingga sahabat Abdullah bin Amr beliau mengadu, wahai Rasulullah, muadzin ini ternyata mengungguli kita dalam banyak pahala. Maka bagaimana solusinya agar kita juga bisa memiliki pahalanya muadzin? Rasulullah mengatakan, "Qul kama yaquluna," katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Fa idza intahaita, ketika muadzin selesai beradzan, fasal, maka berdoalah, tuqta, niscaya akan diijabahi. Jadi kita orang yang bukan muadzin, ketika ingin memiliki pahala seperti muadzin, maka caranya adalah kita menirukan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'al falah. Kita ucapkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang dikatakan muadzin tinggal kita ulang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, kecuali ketika pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'al falah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian selesai beradzan, kita berdoa dengan doa sesuka kita, doanya bebas. Maka Rasulullah mengatakan tuqtoh, niscaya akan diijabahi, akan dikabulkan. Jadi kalau kita jamaah rahimani warahmatullah mencari waktu yang mustajab, kita bisa mencari waktu mustajab ketika selesai adzan. Dengan sebelumnya mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, kita ikuti selesai, kemudian kita berdoa. Itu waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua, di antara cara kita memaksimalkan sholat kita adalah dengan cara kita laksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid berjamaah. Karena sahabat Ibnu Umar beliau meriwayatkan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih afdal, lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Sehingga ketika kita ingin maksimal pahalanya dalam sholat, ya kita ke masjid, sholat 5 waktu, pahalanya 27 derajat daripada kita sholat sendirian di rumah. Kemudian yang ketiga, di antara cara kita untuk memaksimalkan pahala kita ketika sholat adalah dengan cara kita berusaha untuk berada di shaf paling depan. Ini terutama untuk laki-laki, untuk bapak-bapak di shaf terdepan. Karena di shaf depan itu terdapat banyak keutamaan. Di antaranya ketika Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala surufil awwal." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf awal. Jadi jamaah yang berada di shaf paling depan itu mendapatkan solawatnya Allah dan malaikat. Artinya mendapatkan banyak kebaikan. Karena sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang buruk adalah yang paling belakang. Maka mari kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk saling berlomba-lomba. Kita maksimalkan, setelah kita bisa sholat di masjid, kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan agar bagaimana kita bisa berada di shaf yang paling depan. Kemudian yang berikutnya, di
Di antara cara kita memaksimalkan pahala kita di sholat adalah dengan ketika kita tidak bisa mendapatkan shaf terdepan karena mungkin baru dari belakang atau terlambat, maka usahakan tidak tertinggal takbiratulnya ihram, takbiratulnya imam. Tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Jadi kita datang ke masjid dalam kondisi imam belum takbiratul ihram, alias kita nanti bersama-sama imam takbiratul ihram. Karena ada keistimewaan bagi orang-orang yang mereka mampu mengikuti takbir ihramnya imam selama 40 hari. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari, fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah, yudrika takbiratul ula, tidak terluput dari takbiratul ihramnya imam. 40 hari tidak terluput dari takbiratulnya ihram imam. Kutiba lahu baro'atani, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama baro'atun minan nar, kebebasan dari neraka, dan yang kedua baro'atun minan nifaq, kebebasan dari sifat munafik. Ini faidah dari seseorang yang selama 40 hari mereka tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, akan diberikan kebebasan dari 2 hal, kebebasan dari neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Hadis ini hasan atau hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini dulu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Yang pertama adalah kita menjawab atau menirukan muadzin. Yang kedua adalah dengan cara sholat jamaah di masjid. Yang ketiga adalah dengan cara mencari shaf paling depan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangan sampai terluput dari takbiratul ihramnya imam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, sehingga bisa mendulang pahala yang banyak di bulan Ramadan. Dan semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.